Haleluya, puji Tuhan, shalom ibu-ibu yang luar biasa, oh my God. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Tuhan baik, amin. Amin. Haleluya. Iya, boleh bangkit berdiri dulu. Nanti kita lanjutkan jam 12 ngobrolnya ya. Kita mau doa dulu, kita mau ibadah dulu, kita mau ketemu sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kita. Yang setuju kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Iya, kita mau loncat-loncat Ibu ya. Siap berkeringat untuk Tuhan. Mananya suaranya? Siap berkeringat untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kasih tos kiri kanan bilang, yuk kita memuji Tuhan karena Tuhan baik buat kita. Tuhan baik buat Tepuk tangan dong buat Allah kita. Amin. Amin. Boleh kasih keluar dulu musiknya agak mendem. Yuk tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Amin. Katakan, datanglah. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa saudara? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. tepuk tangan lagi yuk. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi katakan, datanglah. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa saudara? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, Akan bersorak-sorai, siap. akan bersorak-sorai. Shout. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bisa lebih panas lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan Bersyukurlah. kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan. Iya, kamu cantik. Bilang kiri kanan, kamu cantik. Kamu cantik dari Tuhan. Amin saudara. Bilang kiri kanan, kamu cantik dari Tuhan Yesus. Amin. Karena saya percaya tanpa Tuhan kita ini gak ada apa-apanya. Amin. Karena Tuhan yang bilang saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Kalau kita mengalami berkat, kalau kita mengalami kegantengan, kecantikan, itu semua karena Tuhan saudara. Setuju? Setuju nggak? Yes. Wah, belum bilang setuju. Setuju nggak? Setuju. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan aku diberkati. Tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya.
Biar pujian ini menjadi iman kita, karena berkat Allah selalu tercurah bagi kita. Katakan kasih setia. Kasih setianya nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. katakan Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. anugerahnya Dan anugerahnya sangat besar bagiku. boleh tangannya, katakan aku diberkati. Aku diberkati, Suamimu dilimpahi, amin. karena Allah sanggup. Untuk apa saudara? Untuk menyediakan Dia yang menyediakan yang kau perlukan dan butuhkan. Amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Tepuk tangan ya bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Haleluya. Yuk sekali lagi nyanyikan kasih setia. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. anugerahnya Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, come on, sing on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bilang sama Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu atas hidupku Tuhan. Kami dipelihara, kami disertai. Amin. Sama-sama katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup Limpahkan limpahkan segalanya. dan anugerahnya. Dan anugerahnya sangat besar Sekali lagi katakan aku sanggup. Sebab Allah sanggup Thank you Lord for all that you have done. segalanya. Anugerah. Dan anugerahnya Amin. sangat besar bagiku. Boleh saudara saja sambil mengangkat tangan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus Untuk selamanya kasih setianya dalam hidup kami. Yang percaya kasih tepuk tangan lagi dong buat Allah. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali kekasih-kekasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata orang benar diberkati ketika ia tidur saudara. Makanya ketika kita bangun, kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan pelihara kita, Dia sediakan yang terbaik. Bahkan suami, saudara, anak-anak semua disertai Tuhan. Dan layaklah kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Kami tahu yang terbaik selalu datangnya dari Tuhan dalam hidup kami. Dan apapun yang terjadi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Sama-sama nyanyikan dengan imanmu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Yang beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan lebih. Sungguh lagi nyatakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biar musik mengalun, mari berdoa saudara. Mari datang sama Tuhan. Engkau yang mengalami janji Tuhan, bersyukurlah sama Tuhan. Engkau hari-hari ini yang dalam pergumulan, percaya saja maka engkau akan menerima. Tuhan katakan saudara, Tuhan terima kasih, tidak akan berkurang percaya kami kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap percaya dan kami tetap berkata Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah sebabnya kami berkata-kata karena kami percaya. Itulah sebabnya kami memuji karena kami selalu percaya bahwa Tuhan yang memegang hidup kami. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudara kita bangkit berdiri dengan iman. Kita katakan lebih lagi pujian ini. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
setiap keadaan kami. Kau selalu memegang tangan ini Tuhan, dan menuntun kami ke dalam janji-janji-Mu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara saja katakan, waktu Tuhan. Engkau mendengar Tuhan setiap hati yang percaya kepada. Yes Lord. Walau banyak hal yang kami lalui, tapi kami telah melihat penyertaan pertolongan-Mu dalam hidup kami sepanjang umur kami. Kami gak pernah ditinggalkan, kami selalu ditolong Tuhan. Sekali lagi saudara, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini pengakuan setiap wanitamu. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami memiliki Allah yang hidup, yang melakukannya tepat waktu. Tidak pernah meleset. Tetapi kadangkala setiap kami, kadangkala ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi kami mau taruh ketakutan kami, kekhawatiran kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena Engkau yang bertindak atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebagai wanita-Mu. Kami mengucap syukur untuk suami yang terbaik. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang terbaik. Kami mengucap syukur untuk orang tua yang terbaik. Engkau telah berkarya atas kehidupan rumah tangga kami. Bahkan Kau memulihkan kehidupan kami. Apabila Engkau dapati ada permasalahan di dalamnya, Bapa, air yang tawar Engkau menjadikan anggur yang manis di dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Bahkan fungsi imam ada di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Membawa kami sebagai wanita-Mu datang ke dalam tangan-Mu. Bahkan Kau berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Izinkan setiap wanita-Mu Tuhan melakukan perbuatan sesuai dengan iman kami kepada Kristus Yesus. Supaya setiap orang melihat kami adalah Tuhan surat yang terbuka di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami. Ya Labasyandara. Engkau mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Apapun musim kehidupan kami tahu Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami dan memberikan kekuatan kepada setiap kami.
Karena kekuatan-Mu lah Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Kami cakap bersama-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Terima kasih. Bapa, kami berdoa apabila Tuhan kerinduan untuk anak-anak kami yang sudah waktunya untuk menikah. Tuhan, kami bawa supaya mereka mendapatkan jodoh yang takut akan Engkau. Mengenal pribadi Yesus di dalam kehidupan setiap mereka. Teman sepadan di dalamnya. Terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan. Generasi Yeremia. Biarlah mereka hidup di dalam takut akan Engkau. Cinta mati-matian akan Engkau. Tidak kompromi akan dosa. Karena ada banyak tantangan di luar sana. Tetapi kami memiliki roh, yaitu roh yang terbesar yang ada di dalam hidup kami. Yang Kau curahkan, yang memampukan setiap anak-anak kami untuk melewati setiap tantangan hidup. Terima kasih Bapa. Bapa, kami angkat tangan kami atas bangsa kami. Kami ada Tuhan, untuk kami pun terlibat di dalam kesejahteraan atas bangsa kami. Pakai wanita-Mu Tuhan di dalam kontribusi sekecil apapun. Itu adalah berharga di mata-Mu. Untuk itu kami memberkati pemimpin bangsa kami. Biarlah takut akan Engkau ada di dalamnya. Segala keputusan yang diambil, semuanya untuk puji hormat bagi-Mu. Dan Tuhan, pemimpin kami boleh mensejahterakan rakyat Indonesia. Shalom atas Indonesia. Damai sejahtera-Mu melimpah. Bahkan Tuhan, nama Yesus ditinggikan atas bangsa kami. Kemuliaan Allah ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Siang ini Tuhan bersama kami Ibu Charlotte Priatna. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan dia rekan sekerjamu. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang sudah Engkau taruh di dalam mulutnya. Dengan kuasa yang daripada-Mu boleh disampaikan kepada wanita-wanita-Mu. Dan kami boleh duduk sebagai seorang murid untuk mendengar firman-Mu dengan baik-baik. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kekuatan kami menjadi pelaku firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu Ibu Priatna Tuhan. Ibu Charlotte dengan pengurapan-Mu siap untuk memberitakan kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap wanita-Mu. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus. Amin. Mari sama-sama sekali lagi katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang kami persilakan kepada walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun kami melewati cobaan, kami mau tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadikan kami wanita-wanita tangguh yang memiliki keteguhan hati dan ketulusan hati. Siapakah kami Tuhan? Engkau ciptakan kami sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri. Karena Engkau mau jadikan kami tiang di dalam rumah tangga kami. Dan biarlah Tuhan izinkan kami untuk terus menerus mengalami proses dari Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan membentuk kami. Jadikan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan bicara kepada setiap kami. Bungkus, tutup hamba-Mu ini Tuhan dengan kuat kuasa dari Engkau. Hanya Engkaulah yang bertahta di atas semuanya ini sehingga hormat, puji, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara, 2 minggu yang lalu saya membawakan tentang wanita tangguh yang hatinya teguh. Ya, yang teguh hati. Ada 2 hal
yaitu cobaan dan godaan. Bagaimana kita sebagai wanita kita harus bertahan di tengah cobaan dan juga godaan. Godaan dunia ini sangat besar sekali. Kita tergoda apalagi dengan melihat-lihat IG, melihat sosmed, saudara. Dan kita tergoda. Kenapa kita bisa jatuh? Siapapun bisa jatuh. Bukan hanya suami-suami yang bisa jatuh. Istri-istri juga bisa jatuh. Dan lewati cobaan. Jadi saya akan membawa beberapa serial tentang wanita tangguh, ya. Nah, di bulan ini, di bulan Juni ini, wanita tangguh yang tulus hati. Di dalam Amsal 31 ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Hati suaminya percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Saudara, apa sih yang menjadi dasar dari relasi? Mau itu relasi persahabatan, perkawinan, parenting, mungkin pendidikan, partner bisnis. Apa dasar? Kenapa kita bisa berelasi? Dasarnya adalah trust, percaya. Saya percaya kalau guru-guru saya bisa mengajar dengan baik. Saya percaya ketika suami saya pergi dinas, dia betul-betul pergi dinas. Dia bukan lagi main-main dengan orang lain. Saya percaya anak saya pergi ke sekolah, dia tidak membolos. Saudara, bagaimana percaya itu dasar dari sebuah relasi. Dan termasuk relasi kita dengan Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa dia ada di sisi saudara? Apakah dia ada di samping saudara? Saudara, Amsal 27 ayat 5-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, City of Love dalam beberapa bulan ini bicara tentang relationship. Jadi menekankan bagaimana relasi itu menjadi penting sekali dan Allah yang mau kita berelasi juga dengan sesama. Saudara, dikatakan di sini lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata. Saudara, kita mau gitu ditegur. Kita tuh gak mau loh dengerin kritikan, tapi ngeritik orang kita mau. Kita gak suka ketika orang ngomong jelek tentang kita. Gak enak ngedengarnya. Tapi ngejelekin orang kita suka. Ini paradoks sekali. Jadi saudara, apa yang dikatakan dimaksud daripada kalimat ini? Sering kita lebih memilih untuk dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh teguran. Karena kita kan mau telinga kita kan isinya yang bagus-bagus. Aduh, kamu tuh cantik banget loh. Cantik sekali kamu pakai baju ini. Kayaknya itu baju kita gak cuci-cuci. Hari ini kita pakai ini, besok kita pakai ini gitu ya. Padahal itu temen cuman asal ngomong aja. Bisa juga kan, aduh cantik. Saking gak ada yang diomongin jadi dia ngomongin seperti itu. Lalu buruknya kita percaya banget lagi dengan apa yang dia katakan. Karena buat kita pujian itu menjadi penting karena kita membutuhkan pujian itu. Kita kepingin sekali itu menjadi jingle di telinga kita. Saudara, waktu satu saat saudara ya, saya pernah mengalami saudara ya, ini 11 tahun pernikahan rasanya. Saya bilang, Pap, ini kayaknya kita mesti ganti cincin kawin. Karena udah gak muat lagi, udah sempit. Suami saya cuma ngomong bukan cincinnya yang diganti, badannya yang dikurusin. Wah, saudara jelek. Tapi ketika saya ketemu ada satu parents sudah lama gak ketemu. Dia cuma bilang gini, Bu Charlotte kok kurus amat. Aduh itu tuh ya. Kata itu tuh kayak membuat kita aduh melayang sejenak ya. Kayaknya pujian itu kita lebih baik kita dibohongin gitu kan. Betul enggak?
Kayaknya kita sebagai wanita kenapa lebih senang dibohongin gitu ya. Asal itu bentuknya pujian. Jadi saudara, karena kebenaran itu memang menyakitkan. Teguran melukai ego kita. Membuat kita tidak nyaman dan menuntut kita untuk berubah. Suami saya satu hari dia cuma bilang gini, tahu nggak, mami itu orangnya sok. Saudara bukan sombong, sok. Sok itu saudara lebih mungkin saya terjemahkan angkuh. Saya harus bergumul dengan keramahan. Saya bukan orang yang mudah sekali menyapa kiri kanan, lalu bermanis-manis ria. Jadi dasarnya begini nih kira-kira buat saya masuk akal. Ya kalau saya lagi gak kepengen ngapain saya mesti pura-pura. Kan kelihatannya bagus ya, kelihatannya make sense ya. Tapi itulah keangkuhan. Kenapa sih kamu gak memberikan senyum? Senyummu tuh gratis loh, cuman tarik sini. Tapi gak boleh cuman senyum aja, tapi harus dari hati. Kenapa untuk senyum pun engkau berat? Karena hatimu tidak bersuka cita. Karena hatimu lagi berat, hatimu lagi bermasalah. Bagaimana engkau bisa tersenyum? Karena buat seseorang saudara ketika dia senyum, ketika dia bersuka cita, senyum itu menjadi otomatis. Lihat orang yang jatuh cinta. Orang tuh kalau lagi jatuh cinta ketahuan banget. Mata berbinar-binar, pipinya semu-semu. Lalu kayaknya dia tuh seperti kayak, aku lagi jatuh cinta. Karena dia melihat bunga pun seperti tersenyum kepada dia. Ini pada pernah jatuh cinta gak? Kayaknya waktu kita jatuh cinta, kita melihat dunia tersenyum sehingga orang gak senyum pun kita kayak, ya maksudnya seneng gitu loh. Ketika orang itu seneng, enggak usah lah dia gini, mulai, senyum dimulai. 1, 2, 3. Gitu, enggak. Karena itu dari hatinya. Dari hatinya. Jadi saudara, ayo memang teguran atau kritikan itu pasti melukai ego kita. Pasti. Tapi bukankah itu yang kita butuhkan? Siapa yang berani ngomong? Dan itu suami saya yang ngomong. Waktu dia bilang, mami tuh orangnya sok. Saya bereaksi. Lalu dia bilang, cuma aku yang berani ngomong. Karena aku suami mami. Staf mami benar berani ngomong. Benar juga. Kalau staf saya tahu-tahu datang, ibu tuh orangnya sok. Wah pasti saya akan defense. Emang kamu gak sok? Mungkin ya. Saya bilang, iya betul mereka mana berani datang ke saya. Tapi karena suami saya mengasihi saya, pasti dia akan berkata yang benar. Sekalipun itu melukai, tapi untuk kebaikan saya. Jadi saudara, kawan yang baik tidak bermaksud menyakiti kita. Sebaliknya, karena dia sangat mengasihi kita, maka mereka gak tega sebetulnya mendustai kita. Maka mereka akan mengatakan yang benar. Benar. Kamu tuh orangnya sok. Duh sakit jelek. Tapi itu benar. Benar. Karena orang lain apalagi yang jauh gak mau dong ngomongin yang jelek, betul gak? Karena punya resiko kan. Resiko ditolak. Jadi dengan keberanian dan kasih mereka menunjukkan apa yang mungkin sudah kita ketahui tapi sulit kita terima dan sulit kita lakukan. Jadilah mereka tidak hanya mengatakan apa yang ingin kita dengar tapi justru apa yang perlu kita dengar. Yang kita ingin dengar kan pujian. Tapi apa yang kita perlu dengar adalah kritikan ya yang membangun. Nah, jadi saudara hati suaminya percaya. Saudara hati suaminya percaya. Istri adalah kawan satu tim yang tidak akan meninggalkan. Ini pasti kenapa saudara janji nikah. Pasti karena saudara kan udah janji gak akan meninggalkan.
Saudara, istri adalah penolong justru saat suami jatuh. Saudara, saya harus menolong para ibu-ibu yang ketika suaminya selingkuh, ketika suaminya jatuh di dalam financial, ketika suami ini berubah. Saya cuma bilang, ibu, saya tahu masa-masa ini masa-masa paling sulit. Tapi justru ibu dibutuhkan saat-saat ini. Saat-saat ini ibu harus tetap ada. Nah, oleh karena itu saudara, istri tentu ketika dia tulus, hati suaminya percaya, dia tidak akan merayu demi mendapatkan sesuatu. Dia tidak akan merayu demi dapetin yang dia ingin. Istri tidak memperalat atau memanfaatkan demi mendapatkan keuntungan. Ini saya mau ganti mesin cuci. Apa ya? Oh, baik-baikin. Papi baik banget. Ya. Mesin cuci udah rusak. Tapi saudara mau pergi sama teman-teman. Saudara, orang yang tulus, istri yang tulus, hati suaminya percaya enggak ada udang di balik bakwan. Ya. Jadi saudara, istri adalah orang yang berada di belakang untuk mendorong, di tengah untuk menyokong, membantu, di depan untuk menggendong. Saudara, saya tahu ini gak mudah saudara. Lalu kita ngelihat suami kepala yang harusnya kuat. Loh, kok jadi gue sih? Ya itu saudara. Tugas kita, kenapa kita dipanggil sebagai istri. Hati suaminya percaya, istri akan melakukan yang terbaik bagi suaminya. Istri akan melakukan yang benar. Dia tidak akan mengkhianati karena apa yang dilakukan demi kepentingan suaminya. Maka saudara, kalimat hati suaminya percaya kepadanya. Percaya, trust. He will not need to use any unlawful means to get his living. Ya, hati suaminya percaya, tidak menuntut suami untuk memenuhi keinginannya. Suami bisa tenang bekerja, tidak perlu mengejar tambahan, sehingga melakukan hal-hal yang ilegal. Penghasilan suami bukan dari sumber yang melawan hukum, sehingga timbul kecemasan, tidak ada damai dan sukacita. Kenapa saudara, kalau di China, kalau suaminya ketahuan korupsi, yang dihukum juga istrinya. Itu di China. Kenapa suami sampai korupsi? Dan gak mungkin istri gak tahu. Tiba-tiba suami datang bawa pulang banyak. Lalu kita bilang gini, aduh Pak, Tuhan luar biasa membuka tingkap-tingkap langit. Ya, dan dicurahkan. Papa bawa pulang banyak sekali uang. Ya Mas, terserah Mama mau beli apa aja silahkan Mah. Lalu kita gak bertanya uang itu dari mana? Ayo please. Saudara, kita percaya kepada suami kita bahwa dia berkenan di hadapan Allah. Jangan polos, sebetulnya kita juga bukan polos karena kita mau take advantage. Kita mau itu keuntungan itu. Jadi kita gak peduli uang itu dari mana. Jadi hati suaminya percaya, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita sesama anggota. Kenapa kebenaran itu perlu diperjuangkan? Karena kebenaran itu sendiri adalah Allah. Saudara, apa lawan daripada kebohongan? Ya kebenaran. Saudara tahu di dalam satu buku, What Woman Lies Believes. Jadi apa yang sebetulnya kebohongan-kebohongan yang wanita percaya. Jadi kita itu tuh sering sekali percaya kepada kebohongan yang begini. Kalau saya nggak operasi hidung saya jelek. Kalau saya tidak memiliki tas ini,
maka nggak ada orang yang mau berteman dengan saya. Saudara, waktu kemarin saya ketemu dengan satu teman. Satu teman sudah lama, lalu kemudian Bu Charlotte sekarang lagi apa yang digumuli? Iya, saya bilang saya sedang menggumuli ini, saya punya proposal dari disertasi saya. Kok rasanya saya nggak bisa, saya tuh bukan orang yang suka belajar, saya tuh nggak bisa baca. Lalu dia cuma bilang gini, jangan percaya dengan omongan itu. Jangan percaya dengan apa yang ada di dalam pikiranmu. Saya tuh langsung iya ya. Kok saya percaya sekali bahwa saya nggak bisa belajar, bahwa saya bodoh, bahwa saya nggak pinter. Saya ini lemot, kok saya percaya? Artinya begini saudara, ketika saudara sadar ada kelemahan, lalu tinggal gini, Tuhan saya lemot, saya gak bisa belajar. Baca buku aja gak bisa sampai habis Tuhan. Tuhan tolong saya, kasih saya konsentrasi yang baik. Tuhan tolong saya, kasih saya semangat untuk saya bisa menulis. Jadi ketika kita sadar, ada kelemahan-kelemahan, itu bukan untuk begini, emang gue orangnya begini, mau apa ya? Bukan, saudara. Tapi justru ketika kita lemah, kita bilang gini, Tuhan saya lemah, saya gak bisa kalau gak dengan Tuhan. Nah saudara, ayo kita harus pegang yang namanya kebenaran. Hati suaminya percaya karena 3 dasar daripada karakter yaitu honor, respect, dan honest. Saudara, waktu kita menghormati seseorang, kita pasti menghargai kan? Waktu kita menghargai seseorang, mungkin gak kita ngibulin dia? Mungkin gak kita ngebohongin dia? Enggak, pasti kita jujur. Saudara, saya punya trust issue. Jadi saya sudah bilang dengan staff-staff saya cuma bilang gini, sorry, saya tuh punya trust issue karena itu menjadi masalah waktu saya kecil dan pasti berpengaruh sampai saya besar. Jadi kalau saya sekali dibohongin, saya sulit sekali percaya lagi. Jadi daripada kamu bohongin saya, lebih baik kamu jujur, kamu mengakui kesalahan. Dan itu saya katakan juga kepada ART di rumah saya, kepada driver, kepada anak-anak saya. Lebih baik kamu jujur, sekalipun jujur itu menyakitkan saya. Tapi saya rasa saya jauh lebih bisa menerima daripada saya tahu kamu bohong, tapi dari orang lain. Dan itu menyakitkannya lebih sakit. Dan saudara, itu yang saya lakukan kepada rekan-rekan saya. Tapi baru-baru ini saya mendapati sebuah isu yang intinya orang itu membohongi. Tapi sekarang saya jauh lebih tenang. Ketika saya tahu orang itu membohongi, oke, Tuhan, pasti ada sesuatu di hidupnya. Pasti ada sesuatu pergumulan. Tuhan, tolong saya bisa memahami dia. Saya tidak judge dia. Wah, kalau dulu saudara begitu saya dibohongin, saya akan bilang, kamu ya penipu ya, kamu pembohong. Wah, marah saudara. Tapi sekarang saya jauh lebih tenang. Saya cuma pikir, kenapa kamu lakukan itu? Apa yang membuat kamu jadi berani bohong, tapi takut untuk jujur? Jadi saudara, memang honor, respect, dan honesty itu dasar daripada karakter. Kejujuran, kita jujur terhadap orang lain. Tapi integritas itu jujur dengan diri sendiri. Jadi kenapa integritas itu mahal harganya? Waktu orang itu membohongi saya, pasti dirinya tahu kalau itu bohong kan? Betul enggak? Dan dia tega juga membohongi dirinya sendiri. Jadi apa sih arti kata integritas? Saudara, integritas di dalam bahasa Latin, integer, artinya utuh. Tidak bercabang hati, tidak bermuka dua, dapat dipercaya, tidak menyalahkan kepercayaan orang lain. Itu namanya integer. Jadi integer itu intinya gini, kita tidak memberi pesan keliru sehingga orang salah mengenal siapa dirinya. Kehidupan utuh dan transparan untuk dikenal. Tidak akan menelikung orang lain demi
cari muka, dan cari selamat. Kenapa saudara? Dasar daripada seluruh karakter kita adalah otentik. Asli. Saudara, otentik kita tuh siapa? Ini bukan gini, saya tuh emang begini. Wah, emang saya udah begini, mau diapain lagi? Bukan, itu bukan otentik. Otentik kita adalah gambar dan rupa Allah. Itu otentik kita. Tapi karena dosa kita jatuh. Dan Tuhan mau kita kembali kepada otentiknya lagi. Yaitu kesempurnaan gambar Kristus yang ada di dalam diri kita. Makanya kenapa kita harus mengacu terus-menerus kepada Dia. Karena sebetulnya otentik itu loh. Ketika Allah menciptakan, jadilah manusia. Sesuai dengan gambar dan rupa kita. Jadi saudara, Tuhan menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Memang bukan Allah, tapi dibuat kita hampir sama. Jadi saudara, beberapa kata integritas yang ada di dalam Alkitab, ya ini arti yang diterjemahkan, tidak bercela, tulus ikhlas, bersih kelakuannya, lurus perbuatannya, sempurna dan jujur. Ada tokoh Alkitab yang disebut memiliki integritas. Abraham dituntut Tuhan untuk menjalani hidup yang tidak bercela. Ayub juga digambarkan tekun dalam kesalehannya. Daud ketika dikatakan integritas mengawal perjalanan hidupnya. Ketulusan sebab hanya sosok yang berintegritas yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus. Siapa yang bisa tinggal di dalam gunung yang kudus? Yang hatinya bersih, yang hatinya murni, yang tangannya bersih, ya, yang hatinya tulus dan tidak bercela. Jadi Amsal 11 ayat 3 mengatakan, the integrity of the upright shall guide them, but the willful contrariness and crookedness of the treacherous shall destroy them. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi kenapa orang yang tulus itu penting sekali. Orang yang tulus tidak akan bermuka dua. Jadi integriti saudara. Keeping your word, walk the talk. Anda melakukan apa yang Anda katakan. Jadi antara kata sama perbuatan sama. Nah ini gak gampang. Kenapa saudara? Karena hidup yang dianut, ya iman itu sama dengan hidup yang dijalankan. Apa yang di dalam sama dengan yang di luar. Artinya begini, makanya kita jujur aja udah. Kan kalau kita bohong kan kita mesti ingat lagi. Kemarin saya ngomong apa ya? Saya kemarin ngomong sebetulnya anjing saya ada 5. Saya mesti ingat-ingat saya ngomong anjing saya 5. Betul nggak? Ya, mesti konsisten kan? Kalau besok saya bilang anjing saya 3. Kemarin kamu ngomong 5. Enggak, 3 kok. Padahal 3 juga ngibul gitu kan. Repot amat sih. Hidup tuh jadi susah. Tapi kalau kita jujur, kita gak usah ngapalin. Kemarin kita ngomong apa. Kita gak usah inget-inget. Iya kan? Lah memang yang begitu kok yang terjadi. Ya. Jadi saudara walk the talk. Lakukan apa yang saudara katakan. Jadi di dalam dan di luar itu sama. Itu integritas saudara. Committed to a life of excellence, doing what is right even when it is difficult. Dan termasuk di dalam integritas. Sekalipun sulit kita tetap melakukan. Jadi ada komitmen di dalam integritas. Saudara integritas tuh kalau kita bisa belinya gampang ya. Kita beli, kita makan, kita jadi punya integritas. Kayaknya semua orang sudah melakukan. Tapi integritas itu harus diuji melalui kesulitan. Melalui cobaan, godaan. Saudara keluar dari ruangan ini, tahu-tahu ada duit di lantai, ada amplop, nggak ada tulisannya. Begitu buka, 5 juta. Nggak ada CCTV. Semua udah pulang. Apa saudara bilang, puji Tuhan, haleluya. Saya tuh udah berdoa dan Tuhan sediakan persis 5 juta. Persis ini kebutuhan saya.
Tuhan tuh ajaib sekali. Mungkin orang itu dengan sengaja dia menjatuhkan amplop itu. Lalu kita punya kreasi, kekreativitasan kita. Ya, yang kita pikir, ini rezeki dari Tuhan. Nggak ada, itu mah amplop. Lalu ada di lantai. Ini saya orang terakhir. Kenapa juga orang lain nggak melihat? Cuman tinggal saya yang melihat. Saudara tahu kira-kira kisah ini? Dan kita akan mengklaim ini sebagai berkat Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Kita hidup di tengah-tengah cobaan dan godaan. Bagaimana saudara, wanita tangguh yang hatinya teguh. Itu dulu teguh dulu saudara. Tentu ketika saudara menemukan, saudara kemudian datangi pengurus kan. Saya menemukan amplop ini supaya kalau ada yang mencari. Lalu kemudian ternyata udah seminggu 2 minggu diumumkan. Barang siapa ini nggak ada. Oh ya sudah, keputusan pengurus. Mau itu dimasukkan ke kolekte, mau itu dimasukkan untuk gereja. Atau mungkin pengurus itu mengatakan saya sudah tanya ini semua nggak ada. Oh iya, kalau karena kamu yang menemukan, kita juga tidak bertanggung jawab. Mungkin orang itu juga tidak bermaksud apapun karena ini kami udah tunggu sampai sebulan, 2 bulan tidak ada yang ambil. Kami tahu kamu dalam pergumulan. Maka gereja akan menyerahkan untuk kamu. Kamu pakai, anakmu masuk ke rumah sakit, kamu bisa pakai dana ini. Saudara, itu baru dari Tuhan. Iya kan? Jadi ada otoritas saudara. Ayo saudara, kita mesti biasakan hati kita murni. Jadi kalau ada sesuatu yang gak murni, ada sesuatu yang salah, hati kita dibuat gelisah. Kenapa ada Roh Kudus di hati kita saudara? Ini kita bulan Mei kemarin ya, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus ada di hati kita dan hati kita yang dibuat gelisah oleh Roh Kudus. Kalau saudara lama-lama nyaman, berdosa, enggak rasa gelisah, enggak rasa salah, malah saudara, loh itu siapa suruh orang itu kok yang salah? Ya, siapa suruh emang duitnya jatuh di situ, ini mah rezeki kita dong, rezeki anak soleh. Saudara, kalau saudara sudah membiasakan seperti itu, Roh Kudus udah gak bicara lagi. Dan saudara dibiarkan untuk saudara berdosa. Mengerikan sekali kalau sudah seperti itu. Lalu higher standard of values. Saudara, integrity ya, karena itu utuh, sempurna. Jadi gak bisa abal-abal. Jadi integritas itu punya higher standard of values. Jadi value-nya yang tertinggi. Jadi saudara, kenapa ketulusan integritas itu mahal harganya. Saudara mau cari pegawai yang pintar tapi gak jujur? Atau lebih baik yang bodoh-bodoh? Tapi uang 1 rupiah juga dia gak akan ambil. Saudara mau yang pintar jujur, itu paketnya gak ada. Jarang. Paket yang umum ya, pintar jadi licik ya, tapi yang bodoh tulus. Yang bodoh bisa diajarin untuk jadi pintar. Tapi untuk ketulusan, aduh saudara, itu mesti kenapa saya sekolah saya membentuk karakter itu sejak dini. Kalau udah dari bawahnya rusak saudara, aduh gedenya kita mau ngajarin tulus susah sekali. Karakter tuh sulit sekali dibangun. Artinya mesti berdarah-darah, bukannya gak bisa. Bisa. Kita lihat orang yang masuk penjara. Keluarnya lebih baik? Enggak kan? Berkali-kali keluar masuk penjara. Yang ada lebih lihai. Ya kan, sebelumnya masuk maling ayam, keluar dia maling kambing, masuk lagi maling kambing, keluar maling kebo. Tambah lama, karena kan di penjara itu kan dia belajar ketemu sama yang lebih hebat lagi, lebih jago lagi saudara. Bukannya dia bertobat,
Jadi memang disiplin dunia tidak membuat orang bertobat. Lalu no compromises, say no to temptation. Orang yang punya integritas, say no to temptation. Dan dia juga gak mendekati. Saudara kalau deket-deket kolam, saudara coba mau main air dekat kolam. Bentar lagi saudara kecebur. Kita jangan sok kuat. Memang saudara harus menjauhi itu. Saudara kalau lagi mau diet, saudara jangan kelilingin tuh restoran sambil begini. Enak nih kayaknya, tapi gue diet. No. Enak banget nih roti, aduh itu wangi banget, wangi bener itu. Tapi kan cuma nyium doang ya, cuma nyium. Kuat. Please saudara. Makanya kenapa kalau saudara mau diet, saudara makan dulu di rumah, baru saudara ke mall. Kalau kita kenyang, kita jauh dari godaan. Betul nggak? Kalau kita kenyang ngelihat kue di situ, roti di situ kita harum, kenyang kok. Tapi kalau saudara lapar, itu harum itu juga kan akan berkata buy me, love me. Jauhi. Saudara kalau enggak mau, saudara akan kecebur di situ. Makanya kenapa ketika kita hidup mungkin terbatas, pas-pasan, gak usah lah kita keliling-keliling mall. Enggak, gue cuci mata. Ini ke Mangga 2. Dari situ, murah. Ya gak usah pergi, gak apa-apa. Betul gak saudara? Jadi jangan berkompromi. Jadi saudara, integritas, upright, doing the right thing even when no one is looking. Sekalipun gak ada yang ngeliat. Saudara, kenapa saudara harus punya integritas? Gak ada yang muji, gak ada yang melihat saudara, tapi saudara tetap lakukan karena saudara tahu Tuhan yang melihat. Jadi udah gak usah, memang kita gak butuh pujian manusia, tapi pujian dari Allah. Jadi saudara, integrity di sini ada rumusnya, value dan behavior sama, kongruen. Ya, kongruen. Ini dulu istilah matematika ya. Dan value behavior itu menjadi integrity. Ya. Jadi kita memiliki integritas karena apa yang kita anut, apa yang kita percayai itu sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi hati adalah tempat pengertian, tempat tinggal perasaan, dan tempat bertahtanya kehendak. Jadi di dalam hati ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kenapa gak menjadi utuh saudara? Karena antara pikiran dan perasaan seringkali jauh. Saudara, kenapa waktu saya counseling orang, saya cuma bilang gini, perasaanmu gak salah. Perasaanmu sakit, perasaanmu marah, perasaanmu sedih, akui itu. Akui. Jadi itu gak usah begini saudara, ini pikirannya. Misalnya ya, saya datang satu hari ke teman saya yang kedukaan, suaminya meninggal. Waktu saya kasih salam, saya bilang, saya ikut berduka. Enggak boleh sedih, enggak boleh nangis. Gue kuat kok, gue kuat. Saya kesian sekali loh. Saudara, kita gak usah jaim. Kalau sedih, bilang sedih. Kalau sakit, bilang sakit. Tapi sekarang, waktu perasaan kita seperti itu, mulai masuk ke pikiran. Iya, saya sedih. Karena ya ditinggal suami. Mendadak. Saya masih belum siap. Iya, saya akan sendirian. Oke? Nah, pikiran. Mulai menerima, habis itu kehendak. Saya masih punya Tuhan. Saya enggak sendirian. Dan saya akan datang kepada Tuhan, Tuhan tolong temenin saya. Sekarang suami saya udah enggak ada, tapi Tuhan ada di sisi saya. Saudara, kita latihan di dalam pikiran, perasaan, kehendak itu menjadi satu. Jadi enggak terpecah. Karena kenapa kita pakai topeng? Kenapa kita pura-pura? Oh, saya mesti pura-pura kaya. Kalau enggak ada teman mau nemenin saya. Kenapa saya mesti pura-pura baik? Ya supaya dia baik sama saya. Kenapa saya enggak boleh marah? Saya mesti tekan marah saya. Saya mesti senyum.
Padahal hati saya marah. Saudara akhirnya terbiasa untuk punya topeng. Dan gak menjadi diri saudara sendiri. Dan setelah itu saudara menjadi munafik. Itu yang terjadi. Ya. Jadi kenapa hari ini kita bicara tulus hati. Saudara tentu ketika suami selingkuh. Bu, saya kan gak bisa pura-pura nih kalau saya tahu. Oh iya betul, emang ibu udah tahu dia selingkuh. Tapi sekarang ibu lagi menyerahkan masalah ibu ke tangan Tuhan. Ya saya gak bisa pura-pura baik. Betul, gak boleh dong pura-pura baik. Ibu tetap harus baik. Baik karena suami ibu lagi jatuh. Sudah saya tahu ini, saya ngomong menggampang tapi yang melakukan. Saya bilang ibu bisa anytime WA saya, telepon saya. Saya bilang kalau ibu udah gak tahan, ibu gak ini. Tapi saya bilang, saya cuma bilang ibu mesti kembali ke Tuhan. Datang sama Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Saya bilang, sekarang kalau ibu sudah punya rencana, waduh saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Ibu udah gak pakai Tuhan lagi, saya bilang. Berarti ibu udah gak bersama dengan Tuhan. Karena ibu mau sesuai dengan jalannya ibu sendiri. Jadi ayolah ibu-ibu, kita ini orang yang Tuhan kasih kepercayaan. Untuk kita mau membangun rumah ini dengan tangannya. Atau kita mau meruntuhkan bangunan ini dengan tangan kita sendiri. Jadi menjaga kemurnian hati nurani, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena orang yang suci hatinya dia akan melihat Allah. Dan orang itu menginginkan satu hal saja yang baik dan luhur, tidak bercabang hati. Makanya Daud bilang satu hal yang kuingini, satu hal yang kurindukan gitu ya. Berdiam di rumah Tuhan. Ya, ada di hadirat Tuhan. Yakobus 1:8 orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Sucikan hatimu hai kamu yang mendua hati. Jadi perlu tindakan yang benar, ortopraksis, dan juga hati yang benar yaitu ortokardia. Kardia itu jantung ya, makanya disebut kardiolog ya. Orang spesialis jantung. Kardia, ortokardia dengan ortopraksis itu mesti jadi satu. Tadi yang saya terus menerus bilang walk the talk. Jadi kemurnian hati hanya menginginkan satu hal. Kierkegaard, seorang filsuf. Dia mengatakan sebetulnya kemurnian hati cuma satu. Satu aja. Kan kalau kita tuh sebetulnya bercabang gini. Tuhan saya mau ini juga. Tapi saya mau ini juga. Nah itu tuh yang bikin kita gelisah. Saudara cuma perlu satu aja. Apa sih? Tuhan kan? Udah. Punya Tuhan tuh cukup. Lalu saudara bilang gini, tapi dompet saya kosong bu. Ya, itu kenyataannya. Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan dompet saya kosong. Apakah saya harus puasa? Saya akan puasa Tuhan. Saya gak akan mencuri. Tapi saya akan latihan puasa. Tuhan kuatkan. Lalu setelah puasa, habis itu gak ada pertolongan yang datang. Terakhir dipanggil Tuhan pulang, selesai juga kan? Loh ujung-ujungnya kita ada di situ kok. Hah? Kenapa? Jadi kita mesti, wah Tuhan kalau saya mati gimana? Kalau mati pun kita di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Jadi saudara ayo ternyata kita tuh gak akan pernah kelaparan sebetulnya. Betul gak sih saudara? Yang di sini nih, yang di sini nih, minimal yang di sini. Pernah kelaparan? Enggak kan saudara? Masih ada teman yang bisa kita ketokkan. Gue lapar loh. Betul enggak? Tuhan tuh masih kita kasih teman, kasih sahabat. Ya, minimal saudara bisa ke rumah Bu Evelyn. Ya, apalagi ke rumahnya Bu Esther. Ya pastilah, lapar, bentar ya. Maksudnya kita tuh masih dikelilingi oleh orang-orang sahabat-sahabat. Jadi ayo saudara, jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi righteousness guard the man of integrity. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Kebenaran memelihara orang yang jalannya jujur, tetapi kefasikan menjatuhkan orang berdosa. Dikatakan oleh C.S. Lewis, right action done for the wrong reason
do not help to build the internal quality of character called a virtue. Jadi gini, apa yang dilakukan benar tapi reasonnya salah, tetap itu gak membangun karakter kesalehan. Jadi kenapa motif itu penting sekali. Saya benar nih menolong kan, kamu jatuh, saya tolong. Tapi saya punya wrong motivation. Wrong motivation saya gitu. Ya supaya nanti kalau tolong dia inget dong. Supaya saya bisa bilang, waktu kamu jatuh kan saya yang nolong. Wrong motivation, that is not virtue. Itu bukan kesalehan. Jadi tulus hati, sincerus dalam bahasa Latin. Sem itu dari kata satu, serus itu menciptakan jadi utuh, murni, asli, lengkap. Ya, jadi ini dari asal katanya tulus hati, saudara ya. Jadi apa yang bukan tulus, saya cepat saja, yaitu bodoh, itu bukan tulus. Karena kita tuh sering kali gini, lu mah tulus banget sih jadi orang. Jangan tulus-tulus kali. Enggak kali. Hah? Ngerti enggak? Karena tulus tuh sering kita menganggapnya, ya sama sih, lu mah bisa dibegoin. Bisa dibodohin. No, tulus sama bodoh enggak. Karena bicara tulus tuh bicara hati ya. Iya, jadi bodoh ya, lalu polos, enggak berpikir kritis atau macam-macam ya. Lugu ya, tidak berwibawa atau terima aja. Lu mah tulus sih, lu mau terima aja gitu. Bisa diperlakukan semena-mena ya. Nah, jadi iya. Ini kita pasti bisa memahami karena dia juga pasti gelisah banget waktu itu bunyi kan. Ya, ayolah kita empati kan. Ya, ayo kita tulus nih lagi belajar tulus. Orang yang tulus melakukan sesuatu tanpa motif tersembunyi. Ya, dia transparan, terbuka, seadanya, nggak bercabang, objektif, tidak berpihak. Jadi Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik bukan licik. Cerdik seperti ular. Di sini sebetulnya kata aslinya disebut wise. Tapi aslinya lagi discernment. Jadi discernment tuh mampu membedakan. Jadi tuh ular tuh kayak bisa mampu membedakan. Ini mangsa saya atau bukan. Ya, jadi punya discernment. Tapi kamu tulus. Tulus itu apa? No take advantage from others. Saya gak ambil keuntungan dari orang lain. Itu tulus. Tadi yang dikatakan tanpa pamrih. Licik apa? Licik itu mau ambil keuntungan. Ini saya temenan sama dia, saya untungnya apa ya? Saya mesti dapat untung dong. Masa udah berteman saya rugi? Saudara, itu licik. Licik. Jadi mari kita menjadi orang yang tulus. No take advantage. Ya. Jadi Alkitab berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi saudara jangan takut, saudara tulus, saudara akan Tuhan lindungi. Kalaupun saudara diizinkan jatuh untuk kita belajar. Jadi gini, kita udah tulus sama orang itu kan, ternyata tuh orang itu nipu. Ya udah kita belajar. Dan kita bilang gini, saya gak akan ditipu 2 kali. Gitu kan. Jadi waktu orang tua murid, ini saya cuma cerita. Kan datang ya, Bu saya susah, supir saya susah, pembantu saya susah gitu. Udah gitu mainin kunci mobil. Saya cuma bilang gini, Bu gini ya. Saya sih gak usah minta ibu rekening listrik, rekening air, rekening telepon, semua. Tapi saya mau percaya kepada ibu. Karena ibu kan percaya sama saya. Masukin anak ke sekolah saya berarti ibu percaya. Dan saya mau percaya sama ibu bahwa ibu susah. Dan ibu perlu ditolong. Ya. Hati-hati Bu, jangan sampai Tuhan kedengeran ya. Kalau ibu bohong ya. Jadi berarti ibu benar jujur. Kan ibu gak mau dong. Ibu punya tapi bilang gak punya. Ya.
Jadi saya bilang gak apa-apa, saya mau percaya sama ibu. Nah kalau udah kayak gitu macam-macam responnya. Biasa gitu, udah deh Bu gak usah dikurangin, cicil aja, cicil. Oh iya betul, cicil aja gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang perlu dibantu. Satu waktu saya ketemu orang itu lagi makan lah sekeluarga di restoran besar. Ya. Atau saya pernah ketemu juga, tahu-tahu dia naik mobil mewah begitu. Ya saya cuman berkata, setelah ketemu lagi saya cuman bilang, Pak, Bu, iya saya percaya Bapak Ibu jujur. Karena kita mau kerja sama. Jadi saya percaya sama Bapak Ibu juga percaya saya. Bagaimana ketika Bapak Ibu tidak bisa dipercaya? Bagaimana saya mau mengajarkan anak-anak Bapak Ibu untuk dia bisa percaya bahwa orang tuanya betul-betul tidak ada. Lalu sementara Bapak tidak jujur. Sudah saya hanya mengatakan kasih mirroring saja. Tapi memang saya tahu enggak mudah untuk orang itu bisa menjadi apa adanya. Jadi Kisah Rasul 2, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Tulus hati itu membuat persahabatan kita jadi murni. Karena kan kita kan gak usah mikir, dia mikir apa ya tentang saya. Enggak. Karena ketulusan itu saudara, dan Alkitab bicara banyak soal munafik. Ya, Matius 23 bicara ayat 13, 27, 23. Jadi mengapa orang itu tidak tulus? Kenapa orang itu pura-pura? Kenapa orang munafik? Karena tidak merasa aman? Karena takut dirugikan? Merasa diri kurang, gak layak? Tidak bergantung kepada Tuhan sehingga dia berusaha mengandalkan kekuatan diri. Jadi orang yang munafik saudara, kenapa? Dia masih mencari pujian manusia. Dan dia tidak mau orang lain melihat kelemahannya. Dan dia hanya melakukan sesuatu yang di luar tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi saudara, ini doa seorang wanita tangguh yang tulus hati. Tuhan, aku ingin menjadi seorang wanita yang dapat dipercaya. Namun ketika orang-orang terdekat mengecewakan bahkan mengkhianatiku, aku ingin balas dendam, melukai mereka kembali. Tolong beri aku hikmat agar menjadi orang yang dapat dipercaya di tengah dunia yang tidak dapat dipercaya, namun itu tidak mudah. Saudara, ada satu kutipan dari almarhum Profesor Dr. Slamet Iman Santoso ya. Saya coba bacakan ya. Kalau manusianya baik, barang rusak akan diperbaiki. Betul? Kalau manusianya baik, dia ketemu barang rusak diperbaiki. Tapi kalau orangnya rusak, barang baik juga dirusak. Sesuai dengan seleranya yang rusak. Orang bodoh, mau gak mau, sengaja atau tidak sengaja, sadar tidak sadar, akan tertipu orang pintar. Tapi orang pintar dalam menghadapi soal ruwet bundet, dalam menghadapi soal jadi ruwet bundet, yang ketika dia hadapi soal ruwet bundet dapat menemukan jalan keluar yang sederhana. Tapi orang bodoh dalam menghadapi soal sederhana, soalnya jadi ruwet bundet. Ya. Orang pintar tapi tidak jujur merupakan bahaya besar. Akan menjadi white collar criminal. Tidak bisa ditangkap karena mempergunakan lubang-lubang dalam rangka perundang-undangan. Orang bodoh, tidak jujur, nah ini jadi penjahat yang gampang ditangkap. Ya, udah bodoh, gak jujur pula. Orang pintar tahu tentang apa yang diketahuinya. Dan tahu pula tentang apa yang belum atau tidak diketahuinya. Oleh karena itu seorang pintar tidak malu bertanya. Orang bodoh hanya tahu apa yang diketahuinya. Tapi tidak tahu apa yang tidak diketahuinya. Karena itu dia gak pernah bertanya. Karena dia juga gak tahu apa yang mau ditanya. Jadi saudara, ini hanya tulisan yang saya cuman kepikir iya ya. Di dalam dunia kita, ini bisa macam-macam, bisa rupa-rupa.
Tapi saudara, kenapa yang paling mahal tadi yang saya bilang adalah integritas. Maka saudara, di dalam kita mau berteman, mau melakukan apapun, ayo kita raih yang paling mahal itu. Wanita tangguh yang tulus hatinya. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan mengingatkan istri yang cakap, seberapa nilainya. Dia lebih mahal bahkan dari permata yang paling mahal. Dari permata rubi yang paling cantik, paling indah. Karena wanita yang tangguh, hatinya tulus, penuh dengan integritas. Tolong kami Tuhan menjadi wanita-wanita yang bisa dipercaya. Yang mampu dipercaya oleh suami kami, oleh anak kami. Bahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan kami banyak hal, kami bisa dipercaya. Kami memiliki trustworthy. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami, tolong kami Tuhan. Untuk kami membentuk diri kami menjadi orang-orang yang tulus hati karena kami bisa dipercaya. Bersyukur memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang berdoa percaya Tuhan dengar, katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan saudara buat firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Ibu Charlotte yang sudah memberkati kita. Luar biasa, kita belajar banyak hari ini. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, amplop persembahan sudah ada di kursi Bapak Ibu. Mari persiapkan persembahan saudara, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang integritas Tuhan. Kami tahu kami punya Roh Kudus. Tuhan pasti tolong kami untuk melakukan yang terbaik. Kebenaran firman-Mu biar itu menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga kebenaran itu akan terus memerdekakan hidup kami. Dan kami terus menjadi pelaku firman dan hidup kami dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan. Berkati setiap anak-anak-Mu, apa yang mereka kerjakan, usahakan, keluarga mereka, peran mereka sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, saudara bisa nanti memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada. Kita mendengarkan beberapa pengumuman saudara. Untuk ibadah raya hari Minggu 2 Juni 2024 dilayani oleh Pastor Timothy Abraham. Maaf salah ya. Sorry. Oh iya, Pendeta Alfi Raja Guguk. Oh yang di-share salah ya, maaf. Dilayani oleh Pendeta Alfi Raja Guguk yang bertempat di Gedung Sempurna Strategic Square North Tower level 3 ya saudara. Puji Tuhan. Dan untuk Woman of Love 4 Juni akan dilayani oleh 11 Juni. Siapa yang sharing ini sama saya? Oh Tuhan ampuni. Ya tetap berintegritas ya. Ya, dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Ong, 11 Juni Bapak Ibu ya, bertempat di tempat ini. Baik, sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri kita angkat pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di
katakan kami memuji-Mu Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah dalam keluargamu dan lakukan firman Tuhan. Maka hidupmu tidak akan sama lagi. Kau akan berbuah banyak karena Roh Kudus sudah ada di dalam engkau. Yang akan menolong, membimbing, menuntun engkau dalam melakukan kebenaran Tuhan. Sehingga kau menjadi terang, menjadi saksi. Di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, bahkan juga dimanapun kau berada. Terang Tuhan ada di dalammu. Dan nyata atas orang-orang sekelilingmu. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasihi Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ibu Charlotte, thank you so much buat pesan firman Tuhan dan waktu. Tuhan menyertai ibu, bapak, dan keluarga. Tuhan menyertai kita semua.